ke author, karena terus terang ya hal-hal seperti itu bisa jadi offending ya ke editor jurnal. Terus yang ke berapa nih? Keenam adalah similarity rate. Nah, ini di pihak jurnal editor, biasanya di kami melakukan 2 kali pengecekan similarity rate untuk mendeteksi plagiarisme. Yang pertama adalah di proses inisial. Jadi sebelum diteruskan ke reviewer, kami melakukan pengecekan dulu. Jika misalkan similarity rate score-nya sudah parah gitu ya, katakanlah di atas 50%, ya udah kita langsung reject saja gitu. Kasihan kalau diteruskan ke reviewer, nanti udah capek-capek nge-review, terakhir ternyata banyak plagiatnya gitu. Nah, kemudian pengecekan yang kedua dilakukan sebelum proses acceptance. Jadi setelah direvisi, kita cek lagi. Nah, di sini ada berbagai macam software yang biasa dipakai. Mungkin yang paling terkenal itu yang iThinkit sama Turnitin. Kalau Turnitin ini ada ya di kampus-kampus biasanya pakai ini untuk skripsi gitu. Kalau mau nyari juga sebenarnya di Shopee banyak nih murah-murah. Di Shopee atau e-commerce lainnya, saya jadi kayak ngiklanin Shopee. Nah, ada juga yang gratis seperti Plexscan. Sekarang dari kacamata reviewer, apa sih yang akan kita lihat? Nah, ini salah satunya yang pertama judul. Judul tadi sudah disampaikan oleh Mas Martin ya, tadi judul yang bagus itu seperti apa. Kemudian, nah ini juga yang perlu dilihat nih. Tinggal 2 menit, Bu. Waduh, mohon ya. maaf. Author kita background. kasih tambahan, tapi kita negosiasi soto Lamongan berapa mangkok. Mau nggak? Berapa? Saya nggak bisa bikin soto ya, Pak. Wah. 5 menit Pak ya, 5 menit. Ya, kasih 10 menit deh. Oke. Ya ini author background nih yang perlu diperhatikan juga, karena kadang reviewer itu dia akan meng-google nama si, ini kalau berlakunya kalau sistem reviewnya itu adalah single blind review ya, reviewer bisa lihat nama author tapi author nggak bisa lihat nama reviewer begitu. Kalau double blind ya nggak bisa di Google. Tapi rata-rata di Indonesia itu di jurnal maupun conference biasanya masih pakai double blind review. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin karena potensi nepotisme di Indonesia itu masih cukup tinggi, jadi nama penulisnya biasanya disembunyikan gitu. Nah, kemudian background, ya kalau ini saya nggak perlu detail, tadi sudah dijelaskan. Tujuan ini juga penting. Kemudian yang cukup penting juga adalah state of the art. Jadi bedanya paper kita ini apa sih dengan paper lain, karena di luar sana kan sudah banyak sekali paper-paper. Kemudian discussion tadi juga disebutkan oleh Mas Martin. Kemudian ada conclusion dan reference. Nah, secara garis besar sebenarnya apa saja yang perlu diperhatikan untuk syarat-syarat dari paper yang bagus. Ini saya menyampaikan secara singkat-singkat saja. Yang pertama itu adalah be clear and concise. Jadi singkat, padat, jelas. Ini sebenarnya kelemahan orang Indonesia gitu ya. Kalau saya lihat kalau nulis tuh hobinya panjang-panjang. Jadi mungkin kalau orang Jawa bilang kalau nggak ngalor ngidul dulu nggak mantep gitu ya. Jadi terlalu bertele-tele gitu. Padahal to the point saja. Jadi kalau bikin kalimat misalkan kalau terlalu panjang ya udah dipotong jadi beberapa kalimat, dikasih titik gitu. Kemudian ya itu tadi less is better. Jadi jangan panjang-panjang. Kemudian introduction tadi harus, introduction ini kadang suka disepelekan gitu, padahal cukup penting karena untuk meyakinkan reader dan yang biasa suka dibaca oleh pembaca itu kan awal-awalnya introduction gitu. Kalau introduction-nya aja nggak menarik, yang ngapain baca isinya gitu. Nah, kemudian metodologinya juga harus jelas, dan yang penting juga adalah bisa di-repeat. Jadi kalau kita ingin paper kita disitasi orang, ya kita menyajikannya harus sejelas mungkin agar orang lain tuh bisa menirukan ya, menjiplak, maksudnya bisa mengembangkan dari apa yang sudah kita kerjakan gitu. Jangan ditutup-tutupi. Kecuali memang ada yang mau dipatenkan misalkan. Nah, untuk gambar juga yang menarik, kemudian ya tentunya resolusi juga harus diperhatikan ya, jangan sampai pecah-pecah gitu. Kemudian nah ini yang penting juga yaitu konsisten. Ini harus teliti melihat requirement jurnalnya itu apa, karena kalau di jurnal luar negeri itu ada yang terbitan Amerika sama Inggris misalkan. Nah itu ejaannya kan udah beda. Kalau bahasa Inggris ada US sama British English. Misalkan analyze, kalau jurnal Inggris harus pakai S, kalau